Komunikasi massa. Komunikasi massa memiliki beberapa fungsi, di antaranya sebagai fungsi pengawasan, fungsi transmisi sosial, fungsi korelasi, dan fungsi hiburan. Komunikasi massa terdiri dari beberapa elemen, di antaranya itu adalah komunikator, isi, umpan balik, gangguan, gatekeeper, pengatur, dan filter. Peran media massa. Peran media massa itu diantaranya adalah sebagai jendela pengalaman yang memungkinkan kita untuk mampu memahami apa yang terjadi di sekitar kita, sebagai juru bahas yang menjelaskan dan memberi makna terhadap peristiwa yang kurang jelas, sebagai pembawa informasi, sebagai jaringan interaktif, sebagai petunjuk jalan, sebagai penyaring, sebagai cermin yang memantulkan citra masyarakat terhadap masyarakat itu sendiri, dan sebagai tirai yang menutupi kebenaran demi pencapaian. Terdapat efek komunikasi massa, diantaranya itu adalah efek kognitif, efek afektif, efek konotatif, dan efek behavioral. Terdapat 5 revolusi dalam komunikasi massa, diantaranya itu adalah zaman tanda isyarat, zaman bahasa lisan, zaman tulisan, zaman cetak, dan zaman komunikasi massa. Proses komunikasi massa diantaranya adalah proses produksi konten media massa yang menghabiskan biaya sangat besar dan melibatkan banyak orang, lembaga media massa yang memproduksi sesuatu yang khas, dan pekerja media seperti wartawan atau editor yang menghasilkan konten media yang berpotensi mempengaruhi kehidupan khalayak. Filter utama yang dimiliki oleh khalayak itu adalah budaya, psikologikal, dan fisikal. Model komunikasi massa di antara lain itu adalah model Aristoteles, model Shannon dan Weaver, model kultivasi, dan model teori dependensi. Jenis-jenis rubrik media massa. Jenis-jenis rubrik media massa antara lain berisi tentang berbagai informasi, rubrik edukasi, dan rubrik rekreasi. Macam-macam isi media massa itu antara lain ada feature, kolom, iklan, berita bola, opini, dan tajuk rencana. Sedangkan rubrik media online itu berisi tentang lifestyle dan edukasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi isi media massa itu antara lain ada faktor individual, faktor rutinitas media, faktor organisasi, faktor ekstra media, dan faktor ideologi. Dalam komunikasi massa, audiens itu memiliki 5 karakteristik. Di antaranya, khalayak cenderung berisi individu-individu yang memiliki ketertarikan, khalayak cenderung besar, khalayak cenderung anonim, khalayak cenderung heterogen, dan khalayak secara fisik dipisahkan dengan komunikator. Dampak isi media massa. Dampak isi media itu di antara lain ada tanggapan individu, kampanye media, reaksi individu, reaksi kolektif, penyebaran dalam pembangunan, distribusi pengetahuan, pengendalian sosial, sosialisasi, penentuan realitas, dan perubahan lembaga. Jenis teori mikrokomunikasi massa diantaranya itu adalah teori two-step flow, teori knowledge gap, teori agenda setting, teori use and gravitation, teori kultivasi, teori priming, teori elaboration likelihood, teori framing, teori sosial kognitif, teori model limited capacity, dan teori reinforcing spiral.